Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang kasus Rumah Sakit Wangaya dan Rumah Sakit Manuabe di Denpasar yang sudah masuk ke ranah hukum dan sudah dirutnya, direktur dan tenaga kesehatannya, termasuk dokternya dan perawatnya sudah diperiksa oleh Polda karena menyebabkan kelalaian sampai menyebabkan kehilangan nyawa dari masyarakat. Saya ceritakan sedikit Bapak Ibu terkait dengan masalah Wangaya, karena kebetulan saya yang menangani. Semoga tidak terjadi Pak Diki, Pak. Ya. Yang Wangaya itu, ini orang Beleleng Pak. Orang Beleleng tinggal di Denpasar. Ibunya sakit, keluar darah sudah. Punya motor, dibonceng sama dua anaknya. Tengah-tengah. Ibunya tengah-tengahnya udah muntah darah. Pertama ke Wangaya, karena mungkin sebagai orang Belanda kan nggak tahu Medan kan. Datang aja ke sana. Di sana juga si pasien itu sama sekali nggak disentuh, cuman dilihat aja gitu, tanpa tindakan. Menurut pengakuan si pelapor, ini anak muda ini berani melaporkan dokter loh, direktur ini laporin. Di sana ada tempat space masih ada. Tidak perlu pakai tempat tidur dorong, bed, ada kursi roda, ada apapun. Yang memberatkan itu bagaimana mungkin warga negara Indonesia itu tidak ditangani ya, secara cepat. Walaupun Wangaya mungkin berargumentasi di sana tidak ada CCTV bagaimana, tetapi jangan lupa di dalam hukum. Kalau mau Bapak Ibu di masalah hukum itu dua aja yang perlu. Pertama alat bukti, screenshot, WA, foto. Yang kedua nanti saksi. Kenapa kita bisa masalahkan kemarin Wangaya? Karena saksinya ada, saksinya diam di tempat parkir dan ada CCTV di seberangnya rumah sakit. Di sini Anda bebas nggak pasang CCTV. Tetapi saksi itu bisa dari keluarga bagaimana? 2 orang saksi cukup untuk melaksanakan. Mungkin Anda di sini ahli kedokteran, tapi mungkin saya bisa sampaikan wawasan hukum sedikit. Nah, ini kemudian ancamannya 10 tahun penjara dan denda 1 M. Setelah si anak ini tidak bisa, diarahkan ke Manuabe. Langsung dari Jalan Kartini ke Manuabe, lumayan. Sampai di sana si anak ini tidak ditangani, cuman sudah ditawar. Udah, masih berproses Manuabe. Mungkin sebentar tersangka. Dan Bapak Ibu harus paham, ketika Anda bermasalah, baik perawat yang jaga bagaimana, itu yang punya rumah sakit itu akan cuci tangan. Jadi nggak ada gunanya Anda terlalu membela-bela siapa pimpinan Anda di sini. Terlalu membela institusi, jadi swasta. Anda akan dikorbankan. Mereka akan bisa cari dokter, mereka akan bisa cari perawat itu dalam hitungan detik loh. Gini aja. Cuci tangan. Biaya hukum tuh mahal. Kan sekarang kasihan sama dokter sama perawatnya yang diperiksa bolak-balik ke polisi. Saya tanya-tanya juga, ada pendampingan hukum nggak? Ada begini nggak? Ada begitu nggak? Nggak, dicuekin. Bisnis jalan terus. Makanya daripada ngalih gawe lebih baik kalau ada pasien sudah tangani. Karena di undang-undang itu ada 5 menit pertama. Kemarin rumah sakit itu beralasan saya takut khawatir. Kalau si ibu ini mati, meninggal, itu di tempat saya. Sedangkan si anak ini juga mau pinjam ambulans. Ambulansnya ada, drivernya mungkin ada, tetapi nggak dikasih karena pakai ambulans harus ada SOP katanya. Tapi di atas SOP ada namanya kemanusiaan. Makanya ketika mobil ambulans itu tidak bisa dipakai untuk rujuk, memberatkan di kepolisian. Jangankan ambulan,
Mobil tentara aja, mobil pejabat kayak saya aja kalau dipakai rakyat harus kita kasih. Apalagi di RSUD yang kerjanya dibiayai oleh APBD. Coba makin lihat Pak. Bapak Ibu besok-besok main ke Denpasar ya. Puyung, sepi rumah sakitnya. Kalau sudah puyungnya sepi, tapi akibatnya siap-siap sabun pensiun dini. Mau Bapak Ibu pensiun dini? Sama seperti yang saya lakukan di salah satu hotel di Sanur yang BUMN milik negara. Dipensiunkan ini loh oleh negara, lo tak bayarin pesangon. Karena kita membutuhkan perawat-perawat yang gercep. Dokter-dokter yang gercep sudah ada di undang-undangnya. Tidak usah urusan administrasi dulu. Bapak-bapak dan ibu akan salah. Yang penting pasien ditangani. Apalagi ini RSUD, berapapun kekurangan, berapapun Anda butuh biaya, akan dibiayai kok, akan diganti kok. Obat sama semua di sini, fasilitas apapun yang diklaim itu diganti sama negara. Saya belum periksa loh, karena kemarin temuan pusat ada beberapa rumah sakit yang BPJS-nya di markup. Apa terjadi nggak di sini? Yang harusnya dikasih obat cuma 10 jadi double. Yang seharusnya dia 3 hari, tapi diklaimnya jadi 5 hari seminggu. Awas loh ada temuan begitu. Sekarang ada beberapa rumah sakit yang akan diperiksa. Kalau diperiksa sama KPK nggak ada SP3 Pak. Kalau diperiksa sama KPK harus tersangka itu. Kalau diperiksa sama polisi sama jaksa masih ada bapak membela diri, masih bisa SP3. Tentu yang korbankan penanggung jawab, biasanya dirut, direktur penanggung jawab, biasanya bagian keuangan, para deputi, biasanya pemegang. Saya hanya membutuhkan 2 tanda tangan, paraf atau tanda tangan, masuk proses hukum. Hati-hati ambil kebijakan, tapi bukan berarti takut ambil kebijakan. Karena sumber data informasi itu bisa datang dari dalam, bisa dari luar. Seperti kemarin ada kasus si anak itu 11 hari nggak ditangani. Terima kasih sudah ditangani 11 hari. Ya, saya nggak paham itu ada di ruangan yang steril kan atau bagaimana. Lagi nyambungin ke masalah COVID. Orang presiden aja dunia sudah menyatakan COVID sudah berakhir, udah nggak boleh pakai, sudah boleh kok nggak pakai masker. Presiden sudah kasih contoh. Gue nyambungin ke COVID, buat lagi otomatis kan berita beleleng kan, orang pejabat pusat macam dia, menteri kan oleh lagi dong. Ada apa itu kok beleleng kok itu kok nyambungin masalah COVID lagi? Bapak tahu kalau Bapak tahu nggak sih cara Bapak dan Ibu tahu caranya kalau kami ini marah. Setelah hari ini AWK nggak turun lagi begini, kita periksa. Mungkin saya incognito aja. Ada caranya apa? Tim hukum periksa. Tim hukum anggarannya berapa? Ada markup nggak? Ada korupsi nggak? Makanya jangan bermasalah sama negara. Kita punya cara. Kasihan nih Pak Direktur. Yang perawat juga. Sekarang nih orang nih gampang melapor. Untung melapornya ke AWK, untung melapornya ke Menteri Kesehatan. Wong Bapak Sekretaris Menteri Kesehatan datang kok ke tempat yang lagi istana yang Kakak sini. Saya sampaikan kok Menteri Kesehatan gimana. Ini terjadi di Bali, terutama kita di Bali kan mau ada satu kegiatan yang namanya Bali Health Tourism. Ya. Bali ini kan berubah nih. Makanya kita berdoa lah biar rumah sakit internasional yang ada di Sanur akhir tahun ini sudah diresmikan. Dan akan ada 8 rumah sakit raksasa yang akan berdiri di Bali dari beberapa negara. Kita kalah. Ini anak-anak muda nih, dokter-dokter muda nih, tenaga-tenaga kesehatan yang muda-muda ini udah nggak mau berkarir di rumah sakit daerah. Mereka making international hospital.
Makanya ketika kemarin Pertamina Medica buka lamaran, banyak anak-anak muda datang ke sana. Pertama status, yang kedua digitnya beda. Nanti di Beleleng bakal ada ke rumah sakit besar banget di sini. Saya nggak buka dulu karena saya harus prioritaskan setelah saya dulu Jemberana dulu. Gede ada landasan helikopter sana. Ya. Makanya jangan khawatir Pak Direktur, Pak Prananda jawab. Jangan makin perhitungan masalah administrasi Pak. Berapapun Bapak rugi akan kami ganti Pak. Tidak mungkin staf dan karyawan tenaga kesehatan akan kelelahan gitu. Pasti akan dibantu. Contohnya yang sudah lakukan 8 tahun yang dados DPD, selalu BPJS melaporkan. Sekarang ini dengan menangnya para pasien hemodialisa, pasien HD cuci darah, kita kan menangkan kemarin di MA. Kita harus bayari BPJS kan dibayar itu 900.000 itu sekali biaya cuci darah 8 kali per bulan. Satu orang itu 8 juta. Nike kan yang membuat bocor, tapi nggak apa-apa kita bayari kok. Direktur BPJS datang ke DPD, Pak Senator, ini kami rugi bagaimana? Udah, apa perintah kami? Menteri Keuangan bayar. Demi undang-undang kesejahteraan sosial. Ya kalau ada telat-telat dikit lah BPJS bagaimana itu urusan teknis di pusat. Kemarin masih ada temuan mungkin dari BPK, dari macam-macam kan. Pokoknya yang ingatkan di bagian pelayanannya. Yang penting yang sebut tedun mereka yang sudah menyampaikan warning. Kalau ada rakyat Buleleng datang, termasuk rumah sakit yang lain Pak, swasta negeri di seluruh Buleleng, layani dulu. Gitu. Nanti balik sistemnya, setelah berobat, setelah bagaimana, baru nanti urusan administrasi. Kita kan bisa lihat gestur. Kalau yang tidak darurat bolehlah kan gitu sambil jalan, Pak masuk dulu. Ya rata-rata mereka cari obatnya di sini juga. Tunggu duduk Pak. Yang penting merasa terpuaskan itu ragan. Makin Bapak Ibu masih pusat, masih sehat, makin jenuh. Kan kita nanti akan tua semua Pak. Jabatan Pak Direktur berapa lama lagi sih? Mungkin nggak lama beliau. Saya juga terbatas, Pak Presiden terbatas, Gubernur terbatas, dinas terbatas, Bapak Ibu juga akan pensiun. Saya takut sama hukum karma loh. Kita sekarang sombong. Nanti besok kita mau mati, digituin juga Pak. Sekarang kita melayani orang, besok kita di ICU. Sekarang nanam karma saja, dokter nggak rugi apa kok. Obat tersedia, available. Tinggal perintahkan perawat, komunikasi. Seperti kemarin 11 hari, yang mau visit dong. Namanya masyarakat, entah kita tahu penyakit itu harus dirujuk. Saya dengar harus dirujuk bagaimana, saya paham lah. Dokter udah tahu lah gejala-gejala mana orang yang mau lewat, mana yang mungkin usianya lagi berapa hari. Tetapi at least menjelang itu tuh kasih rasa legowo gitu. Jangan kita mentang-mentang sekarang kuat ini kan lututnya belum ngejar ini. Nanti ingat ketika kita masuk ICU, hukum karma tuh berjalan. Jangan sombong kita. Tenaga kesehatan pun kan perlu dokter suatu saat. Di sana orang merasa struggle dulu yang pasien. Struggle sekali pasien. Kalau misalkan Bapak Ibu nggak menikmati karma itu anak atau cucu yang begitu. Nggak ada jaminan kan keluarga kita selamat. Makanya saya perlu mengingatkan filosofi itu biar kita nggak sombong. Saya kemarin ketemu Bapak Menteri Kesehatan, ketemu dengan Pak Sekretaris Kesehatan, humble Pak. Makanya sekarang itu kalau mau buat rumah sakit itu nggak perlu kita buat rumah sakit, tinggal kumpulin duit banyak aja, beli aja sahamnya rumah sakit jadi kok. Bapak Menteri Kesehatan tuh bukan orang dokter loh. Beliau orang bisnis mereka. Kalau nggak salah Bursa Efek. Bapak Sekjen juga sama. Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan bukan kedokteran. Makanya sekarang ini anak-anak di luar IPA yang sekolah-sekolah kedokteran yang di Uniksa, yang di Warmadewa, di Unur, besok kalau jadi menteri, pinterin aja ekonomi. Ini karena urusan masalah manajemen. Ngapain sekolah capek-capek? Mahal lagi, capek lagi. Rektor Unut tersangka gara-gara masalah SPI-nya kedokteran itu. Sekarang kita akan rubah itu.
Ada hikmahnya juga tuh kasus dari Unut itu. Akan perlu diperbanyak orang-orang yang biasa-biasa, yang orang yang miskin, yang pinter daripada kita. Ya kalau lain banyak orang-orang kaya tapi nggak maksimal kan begitu. Kita kan berubah tahun ini. Ada hikmahnya Pak kemarin Pak. Kuota sekarang. Ya, negara ini marah. Ya. Bapak Direktur biar tahu tuh, saya DPD satu-satunya DPD yang memberikan rekomendasi resmi untuk pendirian kedokteran Undiksa. Yang tanda tangan. Karena waktu itu ada anggota DPR nggak setuju. Takut akreditasinya rendah. Nggak setuju karena itu waktu itu Armadewa baru buat. Kita nggak setuju. Datanglah itu dari Undiksa datang ke kantor Tiang. Gimana Haji? Setuju. Saya tanda tangan nih. Bawa ke Menteri. Yang DPR yang nolak ini juga bawa rekomendasi, tapi yang menang rekomendasinya WK. Pak Senator sudah kami izinkan dari Kementerian Kedokteran. Terima kasih. Akhirnya Undiksa punya kedokteran. Sekarang yang mau atur masalah spesialis dulu ini, biar biaya nggak mahal. Nanti akan ada aturan nanti. Kita sedang atur, mumpung akan buat undang-undang kesehatan. Nah jadi tolong belajar, mohon dijadikan jurisprudensi kalau bahasa hukumnya. Di Bali pernah terjadi kasus Wangaya dan Manwabul. Ini untung si anak kemarin lapornya ke Tiang. Saya kemarin sebelum datang ke sini Pak, saya ada itu beberapa pengacara hukum yang lapor ke Tiang. Ji, saya lihat postingannya Aji di Instagram atau Facebook nih, bener ada yang itu yang ditelantarkan masalahnya. Kalau menurut kacamata hukum bisa itu dilaporkan. Karena seorang pasien 11 hari loh. Karena kalau nggak bisa masuk ruangan pun itu masih ada APD kan. 11 hari nggak diapa-apain loh. Hanya lewat telepon aja, perawat aja bagaimana. Tadi di dalam undang-undang yang bisa menyembuhkan, yang bisa memberikan itu bukan perawat, yang bisa memberikan suatu arahan itu, dan harus dokter tuh hadir. Makanya di undang-undang kesehatan sekarang akan diatur juga mengenai masalah ada dokter-dokter online itu. Kan nggak ada di undang-undang yang namanya yang ada dua itu tentang dokter partnership sama dokter online itu kan nggak ada. Dokter itu kan harus lihat, harus periksa, macam begitu. Karena kita atur di undang-undangnya. Yang nomor 2, dulu belum nggak boleh promosi kan. Sekarang di mana dokter promosi di Instagram kan? Kan di kode etik nggak boleh. Makanya pelangnya warnanya putih. Dokter sama notaris itu nggak boleh promosi. Saya buka kantor notaris sekarang enggak di medsos pada meja semua dokter buat klinik ini klinik itu kan melanggar undang-undang. Kalau kita sambungin makanya kan kita akan rapikan semuanya. Jangan sampai nanti dokter juga dirugikan. Saya paham. Ya. Nah, beberapa hal terakhir nih ya, nanti terkait dengan pelayanan tolong itu diperbaiki. Sebentar sebelum pamit yang mau lihat IGD bagaimana. Yang penting bejang-bejang terutama niki ibu-ibu perawat ya, senior yang lagi. Sampunang naik benar-benar gaya lebih. Masyarakat tuh kadang-kadang itu Bapak Ibu kalau pas konsultasi itu ya ini banyak nih masyarakat ini kadang-kadang taruh handphone di sini lalu on. Dia nggak gini, nggak sorot muka Bapak Ibu, taruh sini atau nggak taruh di tasnya. Kalau sampai ada bukti tidak dilayani dengan baik, pasti berhadapan dengan hukum. Nah, mohon ya Kak, layani mantan kursi roda, taruh di kursi roda. Ada misalkan yang gak kerahin bed, ya saya tahu lah kapasitasnya terbatas kan begitu. Ngerti dia, paham dia apa yang ditentukan, bagaimana macam insenerator juga. Saya paham, karena saya yang membahas dengan menteri. Paham dia bagaimana kenaikannya langsung karena lah ini sudah diperluas, sudah diperbaiki. Ya cuman kan tambal sulam lagi kan, nggak seperti yang tambal sulam sini bongkar, bangun sini tambal sulam. Bang Uli itu sekarang punya loh yang bagus integrasi. Sampah
Kemarin dari PMI menghadap tiang, Ji, apa kulkas kami itu tentang darah akan diratakan. Tapi ini gigi, udah mau butuh kulkas, ya, tapi sudah dicarikan dekat rumah sakit Prof. Misalkan. Diratakan di internasional semua. Saya harap sih Bu Lelen begitu ya. Makanya cerita-cerita negatif seperti tadi itu agak mengganggu sebenarnya. Akreditasi sampai nanti kementerian tim turunkan tim capek gitu. Ya, jadi benjang-benjangan jangan sampai berhari-hari. Puaskan dahaga masyarakat, yang penting datang, tapi hasilnya terus terang. Sekarang sudah 11 hari, baru ada keputusan rujuk. Dirujuk. Udah berapa hari, udah lewat hampir 20 hari ini. Saya tanya kemarin, Pak, bisa nggak dilaporkan? Bisa, tapi yang 11 hari yang dilaporkan. Karena tidak boleh meninggalkan pasien begitu saja. Buktinya ada. Coba cek CCTV, coba cek siapa yang tugas. Bisa, beliau bisa dipidana. Dan yang dilaporkan selalu direktur. Bapak-bapak di bawah aman. Makanya Pak Direktur harus waspada. Anda kepercayaan pemerintah. Di dalam rumah sakit ini ada juga politiknya, Pak. Dengan Ajik Wedo Karno Tedun mungkin saja ada anak buah Bapak tepuk tangan kan? Tahu rasa. Bisa Bapak dijebak? Paham saya, paham. Petugasnya dokter yang dituduh, untung nggak disebut nama perawatnya. Sama siapa tuh, nama perawat sama nama dokternya yang diinjak. Kalau sampai begitu, sama dengan kasus BRI, Bapak Ibu lihat di Instagram saya kemarin, BRI disebut namanya sama orang, ada namanya Pak Yoga, yang ini kan layani saya Pak, 500 juta, uang saya 300 juta mengendap, baru BRI, sekarang ribut, sekarang rapat tadi di OJK, semua ribut didatengin, begini, untung nggak sebut nama. Makanya saya akan terus mengedukasi masyarakat saya, kalau besok datang ke IGD, catat nama petugasnya, foto. Kalaupun enggak, catat aja tanggal dan jam. Datang jam nanti malam jam 22.10, tinggal dilacak absen. Kena tuh. Pokoknya makin saluran alih gaya lebih. Ya, ini kan saja. Layani saja. Enggak akan ada rugi apa-apa. Ke depan di sini sudah ada fasilitas cuci darah, betul? Ya, berapa mesin, Pak? 30 mesin. Oke. Sementara, tapi kebutuhan yang cukup banyak nih. Ya. Ya, kita ingin ada HD karena sekarang kan gula kan musuh bersama nih, gula nih. Ya, bukan kolesterol lagi kan sudah di-remove sama WHO. Gula ini sumber dari segala sumber penyakit rootsnya gitu. Ya, makanya tiang kemarin dengan Bapak Sekretaris Menteri kita akan pastikan Bali menjadi Bali Health Tourism, Bali Diabetic Center. Nanti akan banyak seperti Kimia Farma yang minta bangun klinik HD. Sama seperti di Bandung ada klinik HD Kimia Farma tuh ada. Ada rumah sakit khusus untuk diabetes kalau gagal ginjal, itu rumah sakit Alibi kalau nggak salah. Ya, yang ingin jangan lama-lama lah, nanti dari sini ke Denpasar bagaimana selesai bagaimana. Cukup Bali Utara kita bangun. Ya mungkin secara umum nih ke ya Setunggal ini pasien absorber ini juga belum Pak ya? Belum. Yang kemarin pasien masih dirawat di ruang aktif karena untuk kemarin isolasi sudah stabil, jadi bebas. Dia dirawat karena ada komorbid lansia dan riwayat kanker usus. Jadi kemarin itu kalau dari COVID-nya sendiri kan gejala ringan harusnya bisa isoman, tetapi karena ada komorbid lansia dan riwayat kanker, nah itu dipindahkan ke sini sampai selesai. Karena begini Pak Hari, WHO memang sudah mencabut, cuman dari Kementerian Kesehatan kita belum diubah PMK-nya. Jadi apa yang SOP sebelum ini kita sampai detik ini masih. Kecuali siapa tahu nanti Pak Hari bisa melobi Pak Menkes agar apa yang dicabut WHO juga bisa langsung Kementerian kita mencabut status pandemi. Kalau sekarang kita tetap SOP-nya tidak berubah sama sekali. Ya, itu persoalannya. Jadi masih ada perbedaan global dengan kita di Indonesia dan di Bali. Kalau itu ada kita lebih senang karena akan bisa menutup ruang isolasi sehingga lebih mudah pelayanan. Tapi apakah sudah diberikan si keluarga pasien itu tentang COVID itu atau setelah
Sudah. Jadi itu sejak di IGD. Cuman masalahnya sering begini Pak, ya, karena penemu pasien kan kadang berganti dan lebih dari satu. Jadi mungkin catatan kita nanti tidak hanya satu yang menunggu, nanti kalau ada yang pengganti baru kita harus berikan edukasi lagi. Kemarin persoalannya pasti di sana karena berubah-ubah sehingga yang satu tahu yang lain tidak tahu. Itu sepertinya. Oke. Saudara Pak, ampun ditangani apabila sudah dibawa rumah KFI. Tugasnya kan rendah. Udah gitulah. Tugasnya melindungi. Ya, Bangda tidak ada tuntutan. Macam-macam paham kok pekerjaan Bapak Ibu berat. Ini nyawa juga kan begitu ya. Nah, saya paham juga ini seperti visitasi dokter itu dari kalau nggak salah itu kan di BPJS kan biayanya cukup rendah ya. Yang lepasan ada, yang lepasan. Kalau nggak saya nggak boleh jauh-jauh dekat-dekat. Yang paham lah, seperti kemarin ada masukan, ayo dong Haji, ini ada biaya tenaga kesehatan, termasuk juga konsultasi dokter, visit itu yang masuknya di BPJS kan rendah sekali kan begitu ya. Saya paham, oke nanti kita urus. Nanti yang tentang untuk undang-undang kesehatan dulu. Kemudian yang berharap juga boleh bantuan-bantuan ya. Nanti dengan silaturahmi pada hari ini yang sekilas saya pun lihat ini ada ruangan office sudah cukup bagus ya. Dalam artian jangan kalah dengan rumah sakit yang lain. Jadi yang lihat mau tidak mau kan masyarakat Bali kan terutama Bu Lelen kemana lagi kan gitu. Apalagi kan sudah minta rumah sakit di barat dan timur misalnya ya. Pratama istilahnya Pratama yang monitor sudah membantu. Pokoknya kalau semeton kami kesampaikan ya, di pusat nih ke anggaran 3.000 triliun itu berebut 500 kabupaten. Jadi tergantung anggota DPR sama DPD-nya pintar-pintar bicara. Ini kan anggaran nih, Menteri Keuangan lapor. Anggota Dewan kita punya uang 3.000 triliun. Bicara kan semua nih? Gitu. Tergantung yang pintar-pintar ngomong. Ya kebetulan kalau provinsinya punya senator pintar ngomong, anggota DPR yang pintar ngomong, dapat. Seperti kemarin kita, ayo dong bawa ini kan namanya jalan tol, bawa ke Jembrana. Itu kalau nggak kita bawa itu keluar Bali itu anggarannya. Yang lain dibuat di jalan tol. Bendungan Tamblang seperti kemarin diresmikan Presiden. Jadi kita ini harus pintar. Seperti rumah sakit Bali Mandara. Coba sebentar tanya sama Bapak Dinas Kesehatan, itu orang Beleleng itu, ini ke saudara Tiang itu, Swarjaya ini, target. Beliau sekarang di rumah sakit Mandara. Coba di track record zaman Pak Mangku Pastike, ini ke rumah sakit Bali Mandara itu pada saat diresmikan itu di demo loh. Saya yang hadir di sana langsung resmikan, saya minta DPD mendukung resmikan, minta alat-alat 200 M, tiang tanda tangan ini Pak, bawa ke Menteri Kesehatan. Ini sebelum si Menteri yang sekarang waktu itu. Rumah sakit Bali Mata. Gubernur berhadapan dengan wali kota Denpasar karena tidak diizinkan buat rumah sakit mata di Jalan Melati karena dekat GOR. Saya, kenapa Pak? Pokoknya kalau sudah masalah rumah sakit, masalah sekolah, listrik, air, pasar, saya sampaikan diam mulut kamu. Karena kalau kita terlalu banyak bicara, anggaran itu kan diambil sama provinsi lain. Rumah sakit mata atau Australia udah bantu. Cuma perlu gedung yang lebih besar, kenapa enggak? Ini ke rumah sakit Sanglah itu, kenapa nih Bapak Direktur utamanya baik sekali, beliau berasal dari klinik sederhana di Jogja kan, Pak Dirut Panggil. Saya memberikan dukungan, dia sama Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan ketika Dirut yang lama diganti, kita konsultasi, beliau konsultasi Pak Senator, siapa kira-kira yang menjadikan Direktur Utama? Boleh nggak kami pakai yang dari TNI? Boleh nggak kami pakai dari orang luar Bali? Tegas dia minta. Saya minta Dirut Sanglah Putra Bali. Carikan Pak. Tapi jangan di Bali carinya. Terlalu banyak politik. Itu makanya rumah sakit Sanglah dulu tuh nggak maju-maju karena intrik di dalamnya banyak itu. Ngerti saya. Ya. Buatlah beliau datang. Oh bagus kan.
Kemarin pun rumah sakit Profesor Igusti Ngurah, siapa sih itu ya? Gede Ngurah, kita sebut Profesor Gusti Ngurah. Kita tanda tangan, jangan pakai sanglah, udah nggak update itu, pakai nama ini. Nanti kita buatkan pavilion Anak Agung Jelantik satu, pavilion Soekarno satu. Karena sebenarnya di yang pertama itu Anak Agung Jelantik sebenarnya. Ya, kalau Prof Ngurah dulu direktur Wangaya. Kita cari win-win solution, sudahlah. Ya, jadi termasuk insenerator. Ini sudah ada ya mengenai TPA limbah mengenai Kita ada rencana limbah medis D3 ya. yang diangkut baru ya. Nanti tidak perlu diangkut karena akan dibuat di Cendana sama di ujung ini. Jadi dia tidak mau lagi lewat laut Pak. Ya, jalur suntik, bekas ini, bekas itu, begitu ya, limbah-limbah itu lendir-lendir begitu, tiba-tiba jatuh terus ke Segara. Gue kita mencaru Segara kan udah buat kemarin. Makanya kemarin kita ademkan masyarakat di Jemberana sabar. Daripada 50 dan biayanya mahal itu, benar? Biayanya kan mahal ya. Itu yang costly benar. Makanya Benjam kalau Benten Astunggaro tahun depan udah diresmikan, tinggal bawa aja ke Jemberana. Tas. Ya, jadi biar murah. Salah dulu insenerator hanya gara-gara spesifikasi dari Kementerian apa itu? Energi, SDM, sama kesehatan. Ngapain kementerian ini ngurus masalah insenerator? Setelah salah sudah harus punya. 8 derajat, 800, tapi 1200 derajat itu. Saya tanda tangan, bawa Kementerian Kesehatan. Enak aja, rumah sakit sebesar Sanglah kok nggak punya. Punya mungkin, jadi rujukan mungkin. Di kesempatan banyak hal yang kita lakukan sebenarnya. Nah, mudah-mudahan melalui pertemuan ini, yang paham sabun ya, tadi Pak Direktur ya, tinggal laporkan kepada Tian dari bagian apapun yang dibutuhkan. Kalau misalkan Pak Direktur tidak menyampaikan kepada DPR maupun DPD, ya kami anggap baik-baik saja. Karena saya akan bantu klinik-klinik, kita akan bantu rumah sakit yang tipe C, ya, tipe B, gitu loh, yang kita harus angkat-angkat. Ya, tapi makanya harus bergaul lah secara lembaga dengan DPD. Pasti kita lewat ini Pak Adi, Pemkab ke dinas provinsi. Sekarang berarti tembusan. Ya, jadi gini, misalkan Bapak ke dinas nih, kan tentu pengajuan kan dinas tangan, stempel, kita dinas provinsi. Kalau di belakang di bawahnya kan tembusan DPD RI di Senayan, mungkin Bapak kekuatan seorang DPD kita bisa panggil menteri loh. Nggak perlu saya datang ke kantor menteri di Kuningan, menteri yang datang ke dia. Seperti kemarin sekretaris datang ke Bali, saya panggil, pergi kamu, DPD ini udah setara presiden untuk undang-undang. Pakai kekuatan kami ini manfaatkan. Mau perlu apa? Bed, mau perlu gedung, sudah renov seperti di Promura, mau perlu napi. Seperti kemarin rumah sakit apa yang terakhir saya datang kemarin, apa yang curhat itu perlu apa? Sanglah kemarin minta untuk ruang operasi. Kan sekarang masih 5 deh ada di sana. Kalau nggak salah dari Promura perlu lagi berapa? Lagi 5. Ada antri kan untuk operasinya. Udah yang penting buatin gedung dulu bagaimana. Yang penting minta mantan Pak, Bali Mandara, Cungkaro sudah, semua rumah sakit mata sudah, beberapa rumah sakit juga sudah selesai. Jadi yang kami dalam waktu dekat sangat perlukan adalah gedung ibu bersalin karena angka kematian ibu masih tinggi. Itu proposal kan sepan masuk. Nanti yang kirimkan nanti berikan ke staf Tiangnya dari Bu Dayu. Ya. Kapan proposal tahun berapa? Tahun ini tadi. Sebetulnya udah 3 kali masuk. Ini tahun ketiga kita kirimkan. Nanti dia urusan yang. Jadi dia nanti kirim proposal. Ini mengganti gedung, tapi tanah ada. Tanah sudah ada. Tapi tanahnya belum ada gedung kan? Belum. Ada gedung lama. Yang akan jadikan gedung itu proyek itu pelayanan emergensi ibu hamil persalinan sampai dia nanti bayi. Ya, sebagai salah satu kabupaten penduduk terpadat ya. Terpadat angka kematian ibu tinggi dan itu selalu menjadi pedoman kementerian. Baik. Ini proposal kan sampai masuk. Nanti Ya udah, kirim aja tembusannya. Nanti saya panggil Pak Sekjen atau dari menterinya yang sampaikan. Apakah nanti multi years anggarannya? Yang penting bangun dulu ibu nanti. Setelah itu kita bisa lengkapi lah dengan alat-alat enablernya, infrastruktur di dalamnya. Kita tenang lah, tiang kawal, tiang bantu, tetap semangat. Tujuan tiang pergi, ya tiang opak. Tapi tiang jadi repot kalau kita kasus seperti Wamaya sama Manogel. Tiang juga mohon tiang dibantu, mantan repot lagi, benjang-benjang. Pesen tiang di teman-teman ini, mantan pasien itu, mari kita komitmen. Pokoknya layani dulu, yang penting ada bukti, secara bukti layani dokter ada aman sampai
nggak yang bisa nuntut semetok begitu nih. Ada pasien datang taruh di ruangan, mau ruangan di dalam bagaimana? Seperti tadi COVID tahu harus masuknya yang nggak sembarangan, harus pakai APD, nggak dokter harus pakai APD masuk seperti zaman COVID kemarin. Nanti urusan dicabut atau enggak nanti Tian akan sampaikan nanti secara resmi kepada kementerian, ya. Sampai presiden WHO sudah mencabut, tapi tadi Kemenkes sudah belum. Masuk ke sana, kalau memang perlu didokumentasikan, ya bagaimana. Jadi betul napi-napi. Dan kita juga harus lihat gestur dari para pasien. Ada gestur yang keluarganya tapi cerewetan gitu, yang sangat tapi celikel gitu kan. Bagaimana? Ini kalau udah model pasien begini, keluarganya begini, lain penanganannya cepat selesaikan semua. Pagi kalau udah bawa nama pejabat kan biasa begitu kan. Ini kasihan kan, ini saya anaknya kepala desa, ini saya kenal sama DPR ini, sah-sah saja namanya orang panik. Kita pun begitu kan, panik. Kalau panik namanya bapak, ibu, orang udah segini nafasnya kan pasti panik. Dan kita akan mengalami hal itu. Pasti kita akan mengalami hal itu. Oke, nanti yang saya yang bantu, nanti yang kehadiran Tian ini Pak Dirut membantu. Oke, dan mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Oke, ya semoga nanti kita sinergi. Dan sekali lagi selamat bertugas untuk Bapak dan Ibu yang tidak buka sesi tanya jawab kan nanti arahan sepihak, ya, selaras. Dan selamat bertugas. Semoga rumah sakit umum daerah Buleleng ini menjadi salah satu rumah sakit yang terbaik ya, yang ada di Bali, dan contoh yang sebagai putra Buleleng juga, ya ibu saya dari Buleleng juga saya tetap ikut memiliki. Apalagi Buleleng ini adalah daerah asalnya Pak Bung Karno, Presiden Soekarno. Jadi apapun tentang Buleleng pasti Jakarta oleh itu kan daerahnya Soekarno, itu nggak usah macam-macam kan begitunya. Saya rasa demikian. Ya, selamat bertugas. Kira langsung dengan Munasgam Sinampura. Mohon maaf juga atas keterlambatan yang tadi. Selanjutnya kita akan komunikasi. Ya Pak Dinas kan, semua kita mendampingi Pak Dirut. Terima kasih. Om Santi 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 Om Rahayu. Terima kasih.